Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Terakhir sampai kita kepada athar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ya, tentang pengalaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang pakai buku bahasa Arabnya sampai halaman 74 ya. Kita teruskan perkataan Syekh Hafizahullah. Fa anta tara fi hadhihi al-qissah al-'azimah anna istajabat Ibnu Mas'ud li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kau lihat di dalam kisah yang agung ini bahwasanya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam hina amarah, ketika Rasul memerintahkannya biluzum makani, untuk bertahan pada posisinya, wa dafa'at anhu syarra qaumin ja'uhu fi absya' surah. Ketaatannya tersebut akhirnya menyelamatkannya dari keburukan sebuah kaum yang telah datang dalam bentuk seburuk-buruknya makhluk. Ma'annahu lam yakun bainahu wa bainahum siwa khatt. Padahal tidaklah membatasi antara posisi Ibnu Mas'ud dengan makhluk-makhluk tersebut kecuali sebuah garis. Lau ja'at alaihi ar-rih la'afa atharah. Yang garis tersebut andai saja datang angin niscaya akan menghapusnya. Lakinnahu laisa kabaqiyatil khutut. Tapi garis demikian tidaklah sebagaimana umumnya garis-garis yang ada. Innahu khattus sunnah. Sesungguhnya garis tersebut adalah garis sunnah. Man lazimah, barang siapa yang bertahan di atasnya, kafahullahu manabah, maka Allah akan menjaga darinya apa-apa yang mengancamnya. Ya. Wa idh qad bayantu adillata tathbitillahi li ummatil mutabi'ah wa nasrihi iyyaha. Dan setelah aku jelaskan dalil-dalil yang ada dari bentuk di mana Allah menguatkan umat yang memang mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan Allah bagi umat yang demikian, fala ba'sa an asuqa huna qissatan tashhadu lil amrayni jami'an. Maka tidaklah mengapa aku sebutkan di sini sebuah kisah yang mengandung dua makna tersebut. Wa fiha manqabah 'azimah, dan di dalamnya juga terdapat posisi yang sangat mulia li Abi Bakrin, milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, alladzi hafizallahu bihi ad-din, yang dengannya Allah menjaga agama, wa nasara, dengan keberadaan Abu Bakar Allah menguatkan agamanya, ba'da Rasulillah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah sendiri radhiyallahu anhu berkata, wallahi alladzi la ilaha illahu laula Abu Bakrin istukhlifa ma'ubidallah, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan hanya dirinya, andai saja bukan Abu Bakar yang menjadi khalifah, sungguh tidak akan disembah Allah. Sungguh Allah tidak akan disembah. Andai saja bukan Abu Bakar yang menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, para manusia niscaya telah ganti agama dan menyembah hal lain selain Allah. Tsumma qala tsaniyah, tsumma qala tsalitsah. Demikian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengulang-ulang perkataannya, kedua kalinya, ketiga kalinya, sehingga dikatakan kepadanya, qila lahu mah ya Abu Hurairah, udah ya Abu Hurairah, berlebihan begitu. Ya? Faqal, akhirnya Abu Hurairah pun menegaskan kenapa dia sampai kesimpulan demikian. Faqal, Abu Hurairah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjaha Usamah bin Zaidin fi 700 ila Syam. Kisah ini yang dimaksud oleh Syekh Ramadhani hafizahullah, ya. Kisah yang mencakup makna ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk yang datang darinya. Di waktu yang sama langsung pertolongan Allah datang dikarenakan ketaatan dan ngikut petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Usamah bin Zaid membawa pasukan sejumlah
700 orang menuju Syam untuk hajar Romawi, untuk sikat Romawi yang ada di Syam. Syam kan dikuasai oleh Bizantium dulu, Romawi. Ya. Usama bin Zaid diarahkan oleh Rasul SAW membawa pasukan ke Romawi. Usama bin Zaid masih muda dan memang tidak punya jenggot pada saat itu. Ya, sehingga sahabat lain berkata, andai saja kami bisa beri janggut kami padamu. Ya, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Emang nggak ada, emang beberapa orang dilahirkan tanpa bakat ada janggut ya. Beberapa memang demikian. Ya. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu membawa pasukan sejumlah 700 orang menuju Syam. Falamma nazal bidhi khashab qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika pasukan tersebut berjalan, baru sampai daerah namanya Dhu Khashab, datanglah kabar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wartaddatil Arab haulal Madinah. Dengan kabar kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsunglah banyak kabilah-kabilah Arab murtad. Kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah, nah langsung keluar dari Islam. Ya. Fajtama'a ilaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat Rasul datang mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang disepakati sebagai pengganti pemimpin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul tersebut menyarankan kepadanya, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, rudda haula, kembalikan pasukan Usamah bin Zaid itu, jangan suruh jalan terus ke Syam." Oke? Kembalikan pasukan Usamah bin Zaid. Tuwajjih haula ila Rum wa qad irtaddatil Arab haula al-Madinah. Apakah kau kirim dan utus mereka untuk hajar Romawi di luar, sementara Arab-Arab di sekitar Madinah udah pada murtad? Tuh. Oke? Ini masukan yang berangkat dari akal. Benar gak? Benar kan? Iya, pertimbangan akal. Iya, kita harus kuatin dulu yang sini, ya kan? Jangan mikir yang luar. Benar gak? Benar. Dan yang memberikan saran adalah orang-orang besar di antara didikan-didikan Allah yang menjadi sahabat Rasul Sallallahu, bukan orang sembarangan lagi nih yang bujuk dia rame-rame. Oke? Abu Hurairah pun Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Walladzi la ilaha ghairuh." Demi zat yang tiada Tuhan lain yang layak disembah kecuali hanya Dirinya. Lau jaratil kilab bi arjul azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma radattu jaishan wajjahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun andai saja anjing-anjing telah bermain di sekitar kaki-kaki istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku tidak akan mengembalikan sebuah pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Madinah benar-benar kacau, keamanan tidak ada, sehingga manusia yang paling kita hormati dan agungkan seperti istri-istri Rasul, bermain anjing-anjing di sekitarnya dan tak ada kaum muslimin yang menjaga dan menghalau anjing tersebut. Tuh lihat, udah benar-benar kacau keamanan di sini. Sungguh, aku tak akan mengembalikan sebuah pasukan yang telah diutus sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, betapa akidah yang melawan bujukan akal sehat. Akidah dan sabat yang melawan, oke? Sebuah nilai yang ditunjukkan oleh akal sehat. Ya, bukan akal sakit juga, tapi akal sehat juga. Diuji nggak Abu Bakar situ radhiyallahu anhu, tapi nggak goyang. Dia bilang, kalaupun udah hancur-hancuran, sampai ummahatul mukminin, anjing-anjing pada berada di sekitar kakinya, nggak ada yang jagain para ibu-ibu kaum mukminin. Udah hancur-hancuran kita. Sungguh aku tak akan mengembalikan sebuah pasukan yang Rasul sendiri telah mengutusnya sallallahu alaihi wasallam. Wala halaltu liwa'an aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan kuturunkan sebuah panji yang telah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Rasul mengutus pasukan memberikan panji kepadanya. Mana itu? Tak mau aku turunkan panji ini sebelum dia menyelesaikan misinya. Karena Rasul yang mengutusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Fawajjaha Usamah. Abu Bakar tetap dengan kebijakannya dan memerintahkan Usamah untuk terus maju. Ya. Faja'ala la yamurru biqabilin yuriduna al-irtidad illa qalu laula anna li haula quwwatan ma kharaja mithla haula min indihim. Akhirnya pasukan Usamah tersebut pun berlalu. Tidaklah melewati sebuah kabilah yang mereka lewati, okay?
dan kabilah tersebut niat untuk murtad dan berontak juga, kecuali akhirnya mereka berkata ketika melihat pasukan Usamah, andai saja para kaum muslimin di Madinah tidak memiliki kekuatan yang kuat, mereka tak akan mengutuskan pasukan demikian untuk menghajar Roma. Mereka mikir-mikir mau murtad. Ini rupanya pusat masih berani ngehajar Romawi di Syam. Berarti kekuatannya masih sangat kuat. Akhirnya mikir-mikir nih kabilah-kabilah yang mau murtad dan berontak dari pusat, dari Madinah. Ya, tidak akan mereka utus kekuatan sebesar ini dari pusat apabila memang mereka tidak memiliki kekuatan yang besar. Begitu, itu politiknya, ya. Walakin nad'uhum hatta yalqaw ar-rum. Ya sudah, kita diam dulu. Nada'uhum, kita biarkan dulu pasukan tersebut menghantam Romawi. Lihat yang mana yang menang. Gitu katanya. Kalau mereka kalah, baru kita murtad, berontak. Begitu nih, sebagian kabilah bilang begitu. Falaqaw ar-rum, akhirnya Usamah bersama pasukannya menghantam pasukan Romawi, fahazamuhum, dan mengalahkan pasukan Romawi, wa qataluhum, dan membunuhi mereka, wa raja'u salimin, dan mereka pulang dengan kemenangan, gilang gemilang dalam keadaan selamat, fathabatu 'alal Islam. Dari situ para kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah mikir-mikir mau berontak, mereka bertahan tetap di atas Islam. Karena Romawi aja kekuatan yang paling besar yang menguasai kutub-kutub kuasa bumi, Romawi sama Persia, masih bisa dihantam nih sama orang Madinah. Ente sekampung mau berontak melawan Madinah, Romawi kalah. Itu mikirnya. Faham? Pola pikir mereka. Ya? Hadza huwa tamassuku Abi Bakar bis sunnah. Lihatlah jelas di sini betapa Abu Bakar berpegang teguh kepada sunnah ala raghmi min faji'at mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kabar yang sangat dahsyat menghantam, yaitu kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faqirah irtidad al-Arab, dan kemudian malapetaka murtadnya sebagian kabilah-kabilah Arab, adif ilaihi ma tathbit an-nas lahu. Tambahkan lagi ujian Abu Bakar, yaitu apa? Bujukan para manusia kepada Abu Bakar, intilaqan minal aql, bujukan yang berangkat dari akal mereka, alladzi yuqdi bima qadau bih, yang mengalahkan keputusan dan kebijakan yang Abu Bakar ambil. Lakin asy-syar'a alladzi ta'allamahu Abu Bakar minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi syariat ini memang yang Abu Bakar pelajari langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa alladzi hadahu ila ma syahhat bihi qara'ihuhum. Itulah yang membimbing Abu Bakar kepada sebuah sikap yang akhirnya membuat mereka, membuat mereka terkalahkan, membuat mereka jengkel, ya. Ala wa huwa khaufuh radhiyallahu anhu min ta'khir ma qaddamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu takutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggalkan sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah adakan. Begitu takut Abu Bakar meninggalkan. Kalaupun hanya perkara-perkara kecil, kalaupun semua bentuk akal sehat membujuknya untuk meninggalkan apa yang Rasul itu, enggak, dia tetap bertahan. Ya. Fakanat aqibatu tamassuk bis sunnah al-intisar 'ala al-aduwi wath-thabat 'ala al-Islam. Jelas akhirnya efek dari berpegang teguh kepada sunnah adalah kemenangan melawan musuh dan kekokohan di atas Islam. Ya. Jadi demikian, ya. Para ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akidah, mereka akan terus berpegang teguh kepada sunnah yang jelas datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun semua alasan-alasan logis telah mendatanginya untuk meninggalkan nilai sunnah tersebut, mereka tak akan gentar, mereka tak goyang. Oke? Kalaupun seluruh manusia membujuknya untuk mengambil sikap lain yang bertentangan dengan apa yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, oke? Mereka tak akan gentar dan tak akan melepaskan usul akidah ahlus sunnah ini. Demikian. Ya. Demikian juga tidak terbuktinya akal-akal yang mereka katakan, oke, tentang pemilu. Dan kemudian kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka sampaikan tentang pemilu. Apabila kaum muslimin tidak menyumbangkan suaranya, apabila. Lihatlah, apakah kemudian ketika melakukan pemilu keadaannya lebih baik seperti kemarin?
Masih berani bilang akhafud dararain? Setelah jelas semua kekacauan dan kerusuhan dan hampirnya fitnah terjadi itu, setelah pemilu tersebut, mengikut sertakan para kaum muslimin, para ahlus sunnah, di dalam pemberontakan tanpa mereka sadari kepada penguasa yang ada. Itulah akibat ketika mengikuti nilai-nilai yang dibujuk oleh seolah-olah akal, padahal syaitan membisikinya, seolah-olah menasehati manusia. Demikian syaitan. Seringkali membisikkan kepada kita alasan-alasan yang seolah-olah logis. Tujuan yang membuat kita meninggalkan akidah kita, idealisme kita. Berangkat seolah-olah dari akal yang logis. Demikian iblis membisiki Adam dan bersumpah bahwasanya ini adalah nasihat untukmu. Tuh, seolah-olah demi kebaikanmu. Ya? Tidak demikian. Ahlus sunnah akan terus bertahan kepada apa yang dia ketahui dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mesti melawan dunia dan semua bujukan dunia. Ya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Tanbih. Tambahan nih. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah berkata, "Wa qad haqqaqa al-ulama'u anna ghalabatal anbiya 'ala qismain." Dan sungguh telah diteliti oleh para ulama dan ditegaskan bahwasanya kemenangan para nabi itu bentuknya ada dua. Kemenangan para nabi bentuknya ada dua. Yang pertama, ghalabatun bil hujjah wal bayan, kemenangan dengan hujjah dan kemenangan dengan keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya thabitah li jami'ihim. Bentuk kemenangan demikian itu ada pada seluruh nabi. Wa ghalabah bis sayfi was sinan, dan bentuk kemenangan kedua adalah kemenangan dengan pedang dan gigi, yakni kemenangan dengan kuasa dan senjata. Wa hiya thabitah li khusus alladzina umiru minhum bil qital. Nah, kemenangan bentuk demikian itu hanya terjadi bagi sebagian golongan-golongan nabi yang memang diperintahkan untuk berperang fi sabilillah. Tuh. Ketika seorang nabi, seorang rasul diperintahkan berperang, maka Allah pun jadikan kemenangan bagi mereka dengan pedangnya. Ketika seorang nabi, seorang rasul diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan hujjah dan bayan, Allah pun jadikan kemenangan baginya. Maka bagi mereka, bagi para nabi yang belum diperintahkan, dan para pewaris nabi, para pengikut nabi yang belum diperintahkan bagi mereka untuk berperang, kita tetap dalam keadaan menang. Menang hujjah, menang bayan. Ya? Walihada qarrara al-ulama anna al-mu'minin al-mustad'afin. Maka dari nilai demikian, okay? Dari sini para ulama menegaskan bahwasanya kaum mukminin yang berada dalam keadaan lemah, tuh mustad'afin, al-yaum, di era ini, fi mujtama'atihim, di tempat-tempat tinggal mereka, di masyarakat-masyarakat mereka, alladzina la yu'maruna bil qital, yang dimana kaum mukminin di era ini masih belum diperintahkan untuk berperang, hum muntasiruna bil hujjah al-ilmiyah. Bagaimanapun kaum mukminin tersebut, mereka menang dengan hujjah yang ilmiyah, allati tadmagh kulla batilin wa jidal, yang dapat mematahkan semua bentuk kebatilan dan bantahan dari para ahli batil. Wa ammal ladzina lahumul quwwah was sultan, adapun kaum mukminin yang memang kebetulan memiliki kekuatan dan memiliki kuasa, fayu'maruna bihi litata'ayyad al-hujjah bis-sinan, maka diperintahkan mereka untuk berperang agar kuatlah hujjah, okay? Kuatlah hujjah Allah, yakni hujjah bayan tadi, dikuatkan juga dengan senjata. Wa ala hadza fal hujjah al-ilmiyah ghalibah fi kulli zaman. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya hujjah ilmiah senantiasa menang di setiap waktu. Walhamdulillahi ala hadza. Segala puji bagi Allah atas kondisi demikian. Ya. Walamma kana ahlul hadis aqwan nasi hujjatan, dan ketika para ahli hadis adalah manusia-manusia yang paling kuat hujjahnya, awas,
Ahli hadis pahami maknanya. Ingat? Yaitu apa? Ahlus sunnah. Ahli hadis itu nggak maksudnya orang-orang yang memiliki hafalan hadis yang banyak dan bisa meneliti hadis. Bukan itu. Awas, ahli hadis ini bahasa lain dari ahlus sunnah, taifah mansurah, gitu. Ya, dari firqah najiyah itu ahlul hadis. Maka demikian ketika para ahlul hadis adalah manusia-manusia dengan hujjah yang paling kuat, li'annahum a'lamuhum bil Qur'an, dikarenakan mereka adalah manusia yang paling berilmu tentang Al-Qur'an, kama qala Umar bin Al-Khattab, sebagaimana yang dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, inna nasan yujadilunakum bi syubahil Qur'an fakhudhuhum bis sunan. Sesungguhnya akan banyak manusia yang membantahi kalian dengan syubhat-syubhat yang mereka bawakan dari ayat-ayat Al-Quran. Tuh, ahli bidah akan mendatangkan ayat-ayat Al-Quran untuk syubhat mereka. Fakhudhuhum bisunan. Menghadapi kaum demikian, kata Umar, bantah mereka dengan sunnah-sunnah. Fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Sesungguhnya para pengikut sunnah justru mereka lebih mengetahui tentang kitabullah. Ya, ini patahkan mereka yang menggunakan hujah-hujah dan menunggangi ayat-ayat Allah untuk syubhat-syubhat mereka. Patahkan mereka dengan sunnah-sunnah yang jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan Rasul dan para sahabat lebih mengetahui dan lebih memahami apa yang dimaksud di dalam kitabullah tersebut. Ya. Walamma kanu a'lamuhum bihadyin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika para ahli hadis adalah mereka orang-orang yang paling memahami petunjuk yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kanu atba'uhum lil kitabi was sunnah. Maka jelas mereka adalah manusia yang paling mengikuti nilai-nilai yang datang di dalam kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala yastaghribanna khalafiyyun an tajtami'a kalimatu ahli ilm ala tafsir ta'ifatil mansurati bi ahlil hadis. Maka janganlah orang-orang yang ada di zaman ini khalafi, janganlah kita kaget, janganlah kita aneh ketika kita melihat kesepakatan para ahli ilmu ketika mereka mentafsirkan maksud kelompok yang terselamatkan adalah para ahlil hadis. Taifah mansurah yang dimenangkan atau yang terselamatkan adalah para ahli hadis. Disabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman di dalam beragama. Dan kemudian selanjutnya Rasul berkata, wala tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. Dan akan ada senantiasa satu kelompok, ta'ifah, satu kelompok di antara umatku, yakni umatku jadi banyak kelompok. Senantiasa di antara mereka ada satu kelompok. Zahirina 'alal haq, yang terus mereka akan menampakkan yang hak. Ya. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang merintangi mereka, baik dari golongan muslimin ataupun golongan kafir yang menentang mereka. Ya. Hatta yatiya amrullah. Terus demikian sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ta'ifah min ummati, satu golongan di antara umatku. Nah, dari hadis ini disimpulkanlah ta'ifah al-mansurah, kelompok yang senantiasa dimenangkan. Ya. Maka janganlah orang sekarang kaget kenapa para ahli ilmu terdahulu kok mereka sepakat bahwa ta'ifah mansurah ini adalah para ahli hadis, dikarenakan para ahli hadis adalah manusia yang paling banyak mengetahui tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis mereka lebih mengikuti petunjuk yang datang dari Nabi karena mereka lebih tahu. Dan ketika semakin besar kadar seseorang berittiba kepada Nabi, semakin besar janji kemenangan yang Allah berikan padanya. Begitu. Ya. Maka janganlah orang sekarang aneh kenapa para ahli ilmu sepakat di dalam mentafsirkan ta'ifah mansurah maksudnya adalah ahlul hadis. Ma'annahu la yakhfa 'ala al-hasif irtibata jumlah al-ula allati hiya al-fiqhu fi ad-din bil ukhra allati hiya intisaru hadhihi at-ta'ifah.
wa huwa min jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Pada jelas ya, bagi yang membaca hadis demikian, adanya benang merah antara ya jumlah atau kalimat yang pertama, yaitu tentang al-fiqhu fid din, memahami agama dengan baik, bil ukhra, dengan kalimat yang terakhir, yaitu apa? Kemenangan kelompok ini. Tuh, jelas sepaket ya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan dia fikih, yakni pemahaman yang baik di dalam beragama ya. Dan kemudian Rasul menceritakan tentang sebuah kelompok yang akan senantiasa dimenangkan. Maka maknanya adalah di mana mereka dimenangkan berangkat dari pengetahuan agama mereka yang baik, dikarenakan mereka sangat memahami petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ mereka lebih mengetahui, lebih memahami apa makna dan maksud yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat-ayatnya dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya ya. Tahdidu mukhalifir rasul bizaighi awil kufr. Ancaman bagi mereka yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyimpangan atau kekufuran. Yani mereka yang sengaja menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka terancam, ditakdirkan atas mereka untuk semakin menentang sehingga akhirnya menyimpang mereka, bahkan semakin jauh penyimpangannya sampai titik kekufuran atau kesyirikan. Itu dikarenakan penentangan mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Madam qad kataba Allah li atba' nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ats-tsabat 'ala ad-din. Ya. Setelah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atau telah menjadikan bagi para pengikut nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah takdirkan atas mereka ats-tsabat, yakni kekokohan mereka, keteguhan mereka, ala din, di atas agama ini. Faqad ja'ala, maka Allah pun telah menjadikan mukhalifihi ala khatar min dinihim, orang-orang yang menentang Rasul berada dalam kondisi yang bahaya ya, terancam agama mereka. Faqal, Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita bersatu di atas apa yang diturunkan Allah dan atas apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka kau akan melihat para kaum munafikin menghalangi manusia sebisa mungkin darimu. Ya? Fa kaifa idza asabathum musibah, lalu bagaimana kelak apabila nanti mereka tertimpa musibah, bima qaddamat aydihim, musibah dikarenakan kelakuan mereka tersebut menghalangi manusia dari mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'uka yahlifuna billah, setelah mereka tertimpa musibah barulah mereka mendatangimu seraya mereka bersumpah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, kita tujuannya baik kok, kita cuman enggak mau ribut, begitu. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata di dalam mentafsirkan ayat ini, tawa'adahum bi annahum idza asabathum musibah. Di sini Allah mengancam mereka. Okay? Yaitu ketika mereka tertimpa musibah, baik fi uqulihim, baik di dalam akal mereka, wa adyanihim, atau di dalam agama mereka, wa basairihim wa abdanihim, baik di dalam pandangan mereka atau musibah pada fisik mereka, wa amwalihim, musibah pada harta mereka. Bisabab, itu semua dikarenakan i'radihim amma jaa bihir rasul, dikarenakan mereka berpaling dari nilai yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahkim ghairi, dan malah berhukum dengan hal lain selain yang dibawakan Rasul, wa tahakum ilaihi, dan berhukum dengan perkara lain, mengambil petunjuk selain yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah firmankan, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Dan apabila mereka berpaling darimu wahai Muhammad, maka ketahuilah
Sesungguhnya Allah hendak menimpakan musibah atas mereka dikarenakan dosa-dosa, sebagian dosa-dosa mereka. Apabila itu terjadi pada mereka, i'tadharu, mereka pun akan datang dan meminta maaf. Bi'annahum innama qasadul ihsana wat taufiq, mereka akan mengaku bahwasanya mereka pada dasarnya bertujuan baik, bertujuan damai, ya, wal ihsan, bertujuan untuk menghindari keributan. Demikian para manusia yang mengingkari hadis Rasul, mengingkari seruan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka tertimpa musibah dan pendapat dan langkah yang mereka ambil bertentangan dengan petunjuk yang datang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata lebih buruk efek yang ada pada mereka. Ternyata tidak sebagaimana yang mereka dambakan dan kirakan dari akhafud dararain, dari darar yang paling ringan dengan mengambil langkah demikian. Mereka akan berkata, kita kan niatnya baik, ini kan ijtihad, niatnya kan supaya mencari madarat yang paling ringan dan lain-lain. Mereka akan gunakan semua hujah ini. Ya, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin timpakan atas mereka musibah dikarenakan sebagian dosa mereka. Ma'adzallah. Ya. Wa thalithatul azafi anna hadhihi al-musibah qad tusib min dinil mar'i maktalan hatta yakfur. Padahal musibah demikian bisa jadi mengenai atau menimpa agama seseorang sehingga hancur agamanya sampai kepada titik kekufuran. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Maka berhati-hatilah mereka yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala atau menentang ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah mereka. Antusibahum fitnah, bisa jadi mereka tertimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau bisa jadi mereka tertimpa azab yang pedih. Ibnu Taimiyah berkata, amara man khalafa amrahu ayyahzaral fitnah. Allah memerintahkan bagi mereka yang menentang perintah Rasulnya atau ajaran Rasulnya agar mereka berhati-hati dari fitnah. Wal fitnah, dan yang dimaksud dengan fitnah adalah ar-riddatu wal kufur. Ya, riddah, murtad, kufur, kekufuran. Qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Yani perangilah mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Ya. Yani kesyirikan dan kekufuran terjadi. Ini semua berangkat dari bid'ah yang ada sebagaimana telah kita jelaskan dari zaman ke zaman. Kenapa manusia yang awalnya bapaknya mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kok bisa mereka sampai titik menyembah hal lain selain Allah? Ini semua berangkat dari bid'ah, dan bid'ah demikian adalah bentuk penentangan terhadap yang sunnah. Ketika mereka berada di dalam bid'ah ini, semakin Allah larutkan mereka, semakin Allah jauhkan mereka dari petunjuk, sampailah mereka kepada sebuah konsep beragama yang total berbeda dengan agama yang awal dibawakan oleh para nabi. Itu maksudnya fitnah, kesyirikan, kekufuran. Ya, tapi kita cukupkan dulu sekian. Teman yang akan datang kita bawakan, ya kita teruskan. InsyaAllah masuk ke dalam perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah.